Selamat sore saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Hari ini Rabu 9 September 2020 dalam ibadah keluarga secara online. Kita boleh beribadah, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kita. Walaupun masih situasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya kita tetap terus waspada, ikuti protokol kesehatan, dan kiranya melalui ibadah keluarga secara online ini, kasih setia Tuhan selalu menyertai saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, jemaat Sola Gracia Bogor. Marilah kita mulai ibadah keluarga di sore hari ini. Terpujilah Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Sore hari ini kami boleh lagi beribadah secara online. Kiranya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami tetap bersyukur dan berterima kasih. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah persekutuan kami di sore hari ini. Dan biar kiranya firman-Mu akan tetap tinggal dalam hati kami. Terima kasih banyak Tuhan buat hamba-Mu yang akan membacakan dan merenungkan firman Tuhan ini. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu ini dapat berkata-kata seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di sore hari ini dari Perjanjian Lama, Amsal 4, ayatnya yang ke-5 dan ke-6 yang menyatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita di sore hari ini adalah kiranya hikmat selalu besertamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kitab Amsal ditulis setelah tahun 700 sebelum Masehi, yaitu pada zaman Hizkia. Dalam istilah Ibrani, Mishal atau Masyal, yang kemudian diterjemahkan Amsal, bisa berarti ucapan orang bijak, perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat adalah terjemahan dari bahasa Arab, hikmah yang berarti bijaksana. Hikmat dari kata hakuma yang berarti bersifat bijaksana. Dalam Perjanjian Lama, hikmat dikaitkan dengan Raja Salomo. Tujuan kitab ini dinyatakan dengan sangat jelas. Amsal 1 ayat 2 sampai ke 7, yaitu memberi hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijak.
kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Hikmat dalam kitab Amsal bukan saja dikaitkan dengan kepandaian atau pengetahuan yang luas, tetapi dihubungkan juga dengan takut akan Tuhan. Hikmat adalah kemampuan hati yang paham untuk menimbang perkara dan membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Hikmat adalah mereka yang mengenal Allah, menaati perintah-perintahnya, takut akan Tuhan ditekankan berulang-ulang kali dalam kitab ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, kesombongan, kecongkakan, dan tingkah laku yang jahat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesan bijaksana dalam Amsal ini diberikan dalam bentuk nasihat seorang ayah yang saleh kepada anak-anaknya. Kita bisa baca dalam ayatnya yang pertama, menjelaskan kita jangan menolak didikan dan jangan bosan kepada peringatan Tuhan dengan menyatakan, Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak-anaknya yang disayanginya. Anak yang dipukul oleh orang tua biasanya tidak percaya bahwa orang tua memukul karena sayang terhadap anak tersebut. Contohnya seperti saat ini, corona di mana-mana. Tentunya kita mengingatkan kepada anak-anak kita, kalau keluar jangan sampai larut malam. Ada jam-jam batasannya. Kalau keluar rumah pakai masker. Kalau keluar rumah, pulang lagi ke rumah, cuci tangan, sebelumnya mandi, ganti baju, kita melepaskan semua baju-baju yang kotor. Nah, itu adalah sebuah peringatan juga kepada kita. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Yang kita inginkan adalah kita menasihati kepada anak-anak kita. Boleh engkau keluar asalkan, boleh engkau jalan-jalan asalkan ada akibatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini juga kita perlu berhikmat. Sebagai seorang anak, yaitu dengarkanlah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Memahami mengapa hikmat Tuhan berdasarkan didikan dan pengajaran firman Allah itu penting. Ayatnya yang kelima. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Ini adalah menunjukkan bagian dari ucapan atau nasihat dari orang tua kepada anak-anaknya untuk mempersiapkan dan membekali di masa depan. Sebagaimana Daud tiba pada batas akhir usahanya untuk mempersiapkan Salomo membangun bait Allah. Sebagai orang tua dari anak-anak kita sendiri, kita pun akan tiba pada hal yang sama. Kita hanya bisa mampu memandang anak-anak kita dari rumah. Sementara anak-anak kita bertanggung jawab, berjuang di luar sana, menjawab tantangan hidup, memenuhi kebutuhan hidup, dan meraih cita-cita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal
yang dapat kita lakukan menurut bacaan ini. Yang pertama, mempersiapkan dan membekali rohani agar anak-anak tahu membedakan antara yang baik dan yang jahat, beserta dengan alasan dan pengertian. Membekali dan memberikan nasihat dan alasan-alasan serta pengertian. Contohnya, makan kita harus berdoa. Jangan lupa, nak, kalau makan berdoa. Walaupun hanya roti dan air putih, itu adalah bentuk ucapan syukur. Dan tentunya anak-anak pasti akan bertanya, kenapa makan harus berdoa? Nah, kita sebagai orang tua tentunya memberikan pengertian dan penjelasan bahwa apa yang kita miliki, sekecil apapun, walaupun hanya roti dan air putih, tetap mengucap syukur, tetap berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Berikan penjelasan kepada anak-anak kita. Nah, sebagai orang tua tentunya memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Yang kedua, menguatkan dan memperdalam keyakinan iman mereka agar tidak akan pernah meninggalkan Tuhan sang sumber hikmat. Jika pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik, maka tugas orang tua adalah mendatangkan berbagai macam guru. Maksudnya bukan banyak guru yang kita datang, tetapi kita, diri kita sendiri adalah sebagai guru. Kita ajak anak-anak terlibat langsung di dalamnya. Kita melihat akan hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan yang positif, yang dimana anak-anak itu menjadi hobi mereka atau minat mereka. Melihat kemampuan mereka serta hobi mereka. Nah, selanjutnya kita sebagai orang tua mendorong terus melihat perkembangan serta memberikan pengertian. Hobi anak kita basket, kita tunjukkan, oh basketnya seperti ini, caranya seperti ini, dasar-dasarnya seperti ini. Kamu hobi memasak, dasar-dasarnya seperti ini. Kamu harus tahu bahan-bahannya seperti ini dan selanjutnya. Nah, itulah yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, yaitu pengertian. Disinilah peran orang tua untuk selalu mengawasi dan memberitahukan mana yang baik dan mana yang jahat. Tentunya kita juga sebagai orang tua menginginkan agar anak-anak kita menjadi yang terbaik. Tentunya juga kita mengajari mereka, yaitu tadi, mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang tua tidak selalu ada untuk anak-anaknya, yakinkanlah anak-anak kita bahwa Tuhan hadir untuk mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan. Yang perlu anak-anak lakukan adalah jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap setia pada iman Kristen yang artinya jauhi kejahatan, tidak sombong, tetap rendah hati, selalu tulus dan jujur. Yang penting kita jangan melakukan kejahatan kepada orang lain. Setiap orang pasti memperoleh hikmat. Orang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Kesukaan mereka adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hikmat dan kepandaian merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia. Orang pandai belum tentu berhikmat, namun orang berhikmat pasti pandai. Dengan kerendahan hati, bersedia untuk menerima pengajaran Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kiranya hikmat
selalu beserta dengan kita. Berhikmat berarti kita tahu membedakan mana yang salah dan yang benar, mana yang asli dan mana yang palsu, mana yang sungguh-sungguh dan mana yang pura-pura. Orang berhikmat ialah orang yang mampu melihat dan menemukan kebenaran. Saudara-saudaraku, dan Allah akan memperlengkapi kita dengan peran dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat, keluarga. Melalui berkat-berkatnya dalam keluarga, kita jalani hikmat Allah dengan takut akan Tuhan. Maka anak-anak kita akan dipersiapkan, akan diperlengkapi menjadi pewaris pelaksana misi Allah di masa depan, dan Allah sumber sang hikmat kiranya selalu menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan kita di sore hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Di sore hari ini Tuhan, kami boleh lagi membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu walaupun secara online. Tetapi kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di sore hari ini juga Tuhan, tak lupa kami berdoa Tuhan Yesus. Dalam masa-masa seperti ini, kami kiranya selalu dibekali hikmat-Mu Tuhan Yesus. Biar kiranya kami sebagai orang tua Tuhan, kami diberikan pengertian, dan kepada anak-anak kami Tuhan Yesus, kami sebagai orang tua menginginkan juga yang terbaik. Untuk itu ya Tuhan, firman-Mu di sore hari ini biarlah menguatkan kami semua, menguatkan para orang tua Tuhan Yesus, agar anak-anak kami selalu takut akan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di sore hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia dan jajarannya Tuhan Yesus, baik dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan kiranya memberkati pemerintah-pemerintah kami Tuhan Yesus, dengan segala usaha mereka, tanggung jawab mereka Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu beserta dengan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pelayanan kami kesaksian GPIB Sola Gracia Bogor di tempat ini. Di dalam pelayanan kami juga Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu kuatkan kami semua Tuhan Yesus. Berikan kami kemampuan Tuhan, agar di dalam pelayanan kami ini Tuhan Yesus, kami tetap kuat, kami tetap tabah, dan kami yakini semua itu hanya Engkau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kehidupan kami. Kami boleh berdoa Tuhan Yesus buat Ibu Pendeta Lucy Wemaipati nama Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau selalu berkati dia di dalam pemulihannya Tuhan Yesus. Engkau kiranya selalu menjaga dia, berikan dia kesehatan, kekuatan selalu Tuhan. Dan kiranya Tuhan di masa pemulihan ini, kiranya Engkau selalu bersama-sama dengan kehidupan dia. Juga buat suami dan anak mereka Raja Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kehidupan Ibu Pendeta. Biar kiranya Tuhan selalu menyertai bersama-sama dengan dia Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus dalam pelayanan juga. Biar kiranya selalu dia berjalan seiringan Tuhan Yesus. Kepadamu kami berdoa mengucap syukur, memberkati selalu keluarga Ibu Pendeta, dan dimanapun Tuhan Yesus dia berada. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat para majelis dan keluarga. Tuhan berkati juga Tuhan Yesus. Karyawan kantor dan keluarga Engkau berkati juga Tuhan Yesus di dalam pekerjaan, tugas dan keseharian mereka juga. Kami berdoa Tuhan Yesus buat jemaat-Mu Sola Gracia yang pada sore hari ini beribadah secara online. Tuhan kiranya tetap berikan mereka ketabahan, kesabaran Tuhan Yesus. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus, biar kami tetap selalu waspada Tuhan Yesus. Kami yakin Engkau Tuhan selalu melindungi kami
Dan biar kiranya juga kami tetap berjalan melalui jalan-Mu yang benar Tuhan. Tetap mengikuti protokol kesehatan Tuhan. Dan biar kiranya kami semua Tuhan boleh disadarkan Tuhan Yesus bahwa COVID-19 ini walaupun kami berjauhan, walaupun ada hal-hal yang membatasi kami tetap yakin Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami. Kami teringat juga Tuhan Yesus buat orang-orang yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit juga Tuhan Yesus kiranya selalu beserta dengan mereka. Lansia, anak-anak yatim piatu ya Tuhan Yesus, kiranya juga Engkau selalu melindungi mereka Tuhan. Saudara-saudara kami, anak-anak kami yang kuliah dan mencari pekerjaan, Tuhan juga sertai mereka Tuhan Yesus. Keluarga yang bersuka cita dan yang bertambah usia, Tuhan melindungi mereka dengan segala kesukacitaan mereka. Tetap mereka bersyukur karena kasih setia Tuhan selalu melindungi mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat yang berduka, buat keluarga Penatua Emma Nurung, kiranya Tuhan Engkau kuatkan mereka di dalam kedukaan ini. Engkau Tuhan yang menghibur, kiranya juga Tuhan yang selalu bersama-sama dengan keluarga Bapak Penatua Manurung. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, para dokter, perawat kesehatan Tuhan Yesus, di mana mereka yang dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus di dalam menangani para perawat-perawat yang merawat Tuhan Yesus, dan juga kami berdoa dokter-dokter juga Tuhan Yesus. Tuhan berikan mereka semua kesehatan, kekuatan, dan hanya kepadamu Tuhan Yesus kami yakin dan percaya mereka diberikan kekuatan. Buat tim multimedia, kiranya juga Engkau selalu memberikan kepada mereka hati yang tulus Tuhan Yesus dalam pelayanan ini. Dan biar kiranya kami bersama-sama melayani Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Ampunkan akan salah dan dosa-dosa kami, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, berhikmat dan pengertian itulah yang menurut Amsal membuat kita menjadi orang yang dihormati dan menyenangkan, tetapi bijak dan berhikmat dalam menyikapi hidup ini. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus Kristus selalu beserta dengan kita.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.